Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ratul Badriah dengan NIM 241250000538 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Yang saya hormati Bapak Heru Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi Modern. Di sini saya membuat laporan rancangan Infrastruktur Teknologi Informasi di Perpustakaan Kabupaten Jepara. Baik, yang selanjutnya adalah deskripsi lokasi dan profil organisasi. Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara, alamat Jalan HOS Cokro Aminoto, nomor 1 Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan nomor 59419 Indonesia. Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara adalah lembaga layanan publik di bawah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Fungsi dan layanan: pusat informasi, literasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. Layanan meliputi peminjaman buku, akses komputer atau internet, referensi, pelatihan literasi digital, dan kegiatan membaca. Yang selanjutnya itu ada struktur karyawan dan kegiatan utama. Pada Perpustakaan Kabupaten Jepara, jumlah karyawannya ada 15 orang. Yang pertama, 1 kepala perpustakaan. Yang kedua, 4 pustakawan. Yang ketiga, 2 staf IT dan dokumentasi. Yang keempat, 4 staf pelayanan umum. Yang kelima, 2 staf administrasi dan keanggotaan. Dan yang terakhir, 2 petugas kebersihan dan keamanan. Kegiatan utama di Perpustakaan Kabupaten Jepara adalah: yang pertama, layanan sirkulasi dan referensi. Yang kedua, digitalisasi koleksi dan e-book. Yang ketiga, akses internet publik. Yang keempat, administrasi data anggota dan koleksi. Dan yang kelima, kegiatan literasi dan manajemen inventaris. Adapun kebutuhan teknologi informasi saat ini yang dibutuhkan pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara adalah: yang pertama adalah komputer dan LMS, komputer untuk staf atau pengunjung dan sistem manajemen perpustakaan. Yang kedua, jaringan dan keamanan jaringan internet stabil, keamanan data WiFi publik terpisah, backup data, dan CCTV. Selanjutnya ada kelemahan infrastruktur saat ini. Yang pertama, tidak adanya server lokal data manual atau Excel. Yang kedua, jaringan tidak terstruktur serta akses lambat. Yang ketiga, belum adanya sistem backup serta risiko kehilangan data. Dan yang keempat, WiFi publik dan internal belum terpisah serta keamanan rendah. Selanjutnya ada analisis kebutuhan infrastruktur. Yang pertama itu ada hardware yang dibutuhkan pada Perpustakaan Kabupaten Jepara. Yang pertama itu server lokal 1. Yang kedua ada PC staff atau admin, itu ada 5. Yang ketiga PC pengunjung, itu ada 5-7. Selanjutnya ada printer laser A4, ada 1. Printer thermal, itu ada 1. Selanjutnya ada switch 16 port 2. Dan akses point WiFi 3-4. Dan router plus firewall, itu ada 1. CCTV IP kamera 4-6, UPS 2-3. Lalu yang selanjutnya adalah software yang dibutuhkan pada Perpustakaan Kabupaten Jepara. Yang pertama itu ada LMS atau SLIMS atau KOHA. Yang kedua ada sistem operasi Windows atau Linux. Yang ketiga, Microsoft Office atau LibreOffice. Yang keempat, antivirus atau Bitdefender atau Avast. Yang kelima, backup software atau Kombian Acronis. Dan yang terakhir, aplikasi monitoring jaringan Zabrik PRTG. Pada diagram di samping ini menggambarkan rancangan topologi jaringan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara dengan konsep star topologi untuk mendukung infrastruktur teknologi ideal. Berikut penjelasan elemen dan konektivitasnya. Yang pertama itu ada server, berfungsi sebagai pusat penyimpanan data perpustakaan, termasuk database, buku, anggota, koleksi digital, dan aplikasi manajemen perpustakaan SLIMS. Server terhubung langsung ke switch utama. Yang kedua ada switch utama, bertugas menghubungkan semua perangkat kabel dalam jaringan lokal LAN, termasuk server, PC staff, dan switch tambahan.
Selanjutnya ada PC Staff, 3 unit komputer staff yang digunakan untuk keperluan administrasi layanan peminjaman dan pengembalian, serta pengelolaan koleksi. Yang selanjutnya, switch tambahan digunakan untuk memperluas koneksi ke area lain yang membutuhkan jaringan kabel seperti terminal katalog atau ruangan khusus. Lalu, ada PC Staff, PC katalog mandiri, komputer khusus untuk pengguna mencari informasi koleksi perpustakaan secara mandiri melalui sistem katalog online. Selanjutnya ada router, menghubungkan jaringan lokal perpustakaan ke internet. Router ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang pengaturan lalu lintas dan data dan keamanan dasar. Selanjutnya ada access point atau AP. 2 unit AP dipasang di area strategis untuk menyediakan koneksi WiFi bagi pengunjung perpustakaan. AP berhubung ke router atau switch sesuai kebutuhan cakupan area. Yang terakhir itu ada internet. Akses internet publik melalui koneksi fiber optik digunakan untuk kebutuhan administrasi, katalog online dan layanan akses internet bagi pengunjung. Adapun di sini saya menyantumkan estimasi biaya infrastruktur teknologi informasi pada perpustakaan Kabupaten Jepara, yaitu dengan total estimasi biaya yaitu 192 juta. Yang selanjutnya ada pengamanan atau backup data. Yang pertama ada keamanan jaringan, yaitu firewall dan segmentasi FLAN. Yang kedua, access point terpisah atau WAPA3 staff dan WAPA2 public, serta bandwidth management dan monitoring jaringan. Selanjutnya ada keamanan data. Yang pertama dengan akses terbatas dan password management. Yang kedua antivirus dan update berkala. Yang ketiga login access. Dan yang selanjutnya ada strategi backup. Yang pertama itu ada jenis data, database LMS, laporan, konfigurasi jaringan. Yang kedua metode, lokal, hard disk, eksternal atau partisi. Selanjutnya ada cloud dengan cara Google Drive atau Amazon S3, incremental. Selanjutnya ada jadwal harian, incremental lokal. Yang kedua ada mingguan penuh ke cloud dan bulanan arsip offline. Selanjutnya ada uji coba, simulasi restore data setiap 2 bulan. Adapun saran dan implementasi dan pengembangan. A. Langkah implementasi di lokasi. Untuk memastikan sistem berjalan lancar dan minim gangguan, implementasi dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan yang pertama survei lokasi fisik dan kebutuhan ruangan, server room, ruangan admin, publik. Yang kedua, penyusunan anggaran dan pemilihan vendor atau perangkat. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan kabel LAN dan titik akses WiFi. Yang kedua, pengadaan dan instalasi perangkat, pembelian perangkat utama, server, PC, admin, switch, router, printer, dan CCTV, serta instalasi fisik perangkat jaringan dan komputer. Yang ketiga, instalasi dan konfigurasi sistem. Yang pertama itu instalasi sistem operasi server dan aplikasi LMS atau SLIMS atau KOHA. Yang kedua, konfigurasi sistem backup otomatis harian dan mingguan. Yang ketiga, instalasi antivirus dan aplikasi administrasi lainnya. Selanjutnya yang keempat, pelatihan dan uji coba. Yang pertama, pelatihan staf tentang penggunaan LMS, prosedur backup, dan SOP keamanan. Yang kedua, uji coba pencarian buku, peminjaman atau pengembalian dan pencetakan laporan. Yang kelima, dokumentasi dan serah terima. Yang pertama itu ada dokumentasi teknis jaringan, perangkat, dan panduan penggunaan sistem. Yang kedua, serah terima sistem kepada pihak pengelola. Yang ketiga, penjadwalan maintenance berkala. B. Saran untuk pengembangan infrastruktur ke depannya. Agar sistem teknologi informasi tetap relevan dan berkembang mengikuti kebutuhan, berikut beberapa saran jangka menengah dan panjang. Yang pertama, integrasi layanan digital dengan cara kembangkan sistem library buku digital, jurnal, dan video pembelajaran. Yang kedua, integrasi dengan aplikasi perpustakaan nasional atau perpustakaan kampus. Yang kedua, monitoring dan evaluasi.
Yang pertama dengan cara pasang sistem monitoring real time untuk mendeteksi gangguan jaringan. Yang kedua, lakukan evaluasi rutin tiap 6 bulan untuk pembaruan kebutuhan perangkat dan sistem. Dan yang ketiga, peningkatan layanan publik dengan cara tambah self-service kios untuk peminjaman mandiri. Yang kedua, perluasan jaringan wifi ke taman atau ruangan terbuka. Dan yang keempat, upgrade infrastruktur dengan cara pertimbangkan virtualisasi server agar tidak hemat daya dan fleksibel. Yang kedua, ganti HDD ke SSD secara bertahap untuk kecepatan dan efisiensi. Dan selanjutnya ada yang kelima, keamanan lanjutan dengan cara tambah fitur two factor authentication 2FA untuk akses admin. Dan yang keenam, dukungan pemerintah atau CSR dengan cara ajukan proposal pengembangan ke Dinas Perpustakaan Provinsi, Kemendikbud atau BUMN atau CSR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.